Setidaknya ada 3 orang yang batal dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara 2 lainnya nyaris batal. Sebut saja Tia Rahmania dan Rahmat Handoyo yang kini tak lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Kemudian ada juga nama Ahmad Gufron dan Irsyad Yusuf yang juga dipecat oleh PKB. Dan juga ada Arteria Dahlan yang mengundurkan diri dan digantikan dengan nama kader dengan nomor urut setelahnya yakni Romi Soekarno. Nama Tia Rahmania dan Rahmat Handoyo ramai diperbincangkan publik karena keduanya dipecat oleh PDI Perjuangan sehingga batal untuk bisa menjadi anggota DPR. Ya saudara, alasan PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Tia Rahmania ini usai Mahkamah Partai memproses sejumlah bukti dan fakta berdasarkan putusan Bawaslu tertanggal 13 Mei 2024, di mana Tia terbukti melakukan penggelembungan suara. Posisi Tia kemudian digantikan oleh Boni Triana, sementara Rahmat Handoyo juga dipecat karena terbukti melakukan penggeseran suara yang merugikan kader lainnya. Posisi Rahmat Handoyo ini kemudian digantikan oleh Didik Haryadi. Berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Rahmania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Tak tinggal diam atas pemecatan ini soal tudingan dirinya ini melakukan penggelembungan suara di Pileg. Tia Rahmania pun melakukan perlawanan. Perlawanan hukum ia lakukan dengan melaporkan ke Bawaslu, kemudian ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan terakhir Tia serta kuasa hukumnya berkonsultasi ke Barreskrim Polri. Berbagai upaya hukum ini ia lakukan untuk memulihkan nama baiknya. Dengan pihak kepolisian, karena perkara ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jadi kita diminta untuk menunggu sementara sampai proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperoleh keputusan. Banyaknya upaya hukum yang dilakukan oleh Tia membuat polisi meminta agar Tia untuk menunggu sementara sampai gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperoleh keputusan hukum tetap. Throw a couple bands in this bitch, yeah. Throw a couple bands in this bitch, yeah. Melalui situs Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tia Rahmania ini menggugat Mahkamah Partai PDIP, Boni Triana, dan Muhammad Hasbi Jayabaya. Selain itu, DPP PDI Perjuangan, KPU RI, dan Bawaslu Provinsi Banten juga menjadi pihak yang turut tergugat. Sidang perdana gugatan Tia ini akan digelar pada tanggal 10 Oktober mendatang. Pada kesempatan yang sama, Tia juga membantah tudingan terkait dugaan penggelembungan suara yang disangkakan terhadap dirinya oleh PDI Perjuangan. Tia menyebut bahwa Bawaslu Provinsi Banten menyatakan dirinya ini tidak terlibat dalam kasus dugaan penggelembungan suara di Pileg 2024.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun mengatakan ada 135 kasus di seluruh Indonesia yang terdaftar di Mahkamah Partai. 11 kasus diterima dan disidangkan, 2 diantaranya berujung pada sanksi pemecatan Tia Rahmania dan Rahmat Handoyo. Masing-masing kita seluruh masyarakat Indonesia mempunyai peran, mempunyai motivasi untuk menjaga NKRI. Telah terlaksanakan pengibaran merah putih yang pertama kali di mana dilaksanakan di IKN, yang di mana Ibu Kota Nusantara baru yang telah diresmikan dan akan menjadi ibu kota terdepan. Semoga Indonesia maju dan Indonesia ada keadilan serta menjunjung tinggi martabat Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak dapat terpenuhi tanpa ada diskriminasi bagi siapapun dan tanpa ada yang mendiskriminasi siapapun pihak yang suka menzolimi hak-hak orang lain. Oke, siap. Terima kasih. Marudin pun mempersilahkan Tia untuk melakukan gugatan karena semua orang memiliki hak untuk mencari keadilan. Secara khusus saya ingin menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terkait keputusan KPU Republik Indonesia yang mana itu mengakomodir keputusan dari Mahkamah Partai PDI Perjuangan, tempat saya berlindung, di mana itu adalah rumah saya, yang mana secara sepihak saya dituduh menggelembungkan suara. Saya di sini kesempatan hari ini melakukan konsultasi karena sesungguhnya hasil putusan Bawaslu Provinsi hal tersebut bukan seperti itu adanya. Mundurkan atau diberi sanksi. Saya yang baca putusannya. Dan setelah dibaca saya suruh kasih kesempatan. Silakan mau memilih mundur atau sanksi berat. Mereka berdua semua sama. Tidak mau mundur. Maka sanksi berikut adalah pemecatan. Dan saya dengar baca berita, dia sudah juga gugat di PT Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, silakan, tidak semua orang punya hak untuk mencari keadilan. Jadi kita bisa. Saudara, awalnya Tia ini dikabarkan dipecat oleh PDI Perjuangan usai mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron di acara Lemhanas. Kritik pedas itu bahkan sampai viral di media sosial. Namun, kabar tersebut dibantah oleh Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani. Puan bilang semua ini merupakan keputusan Mahkamah Partai dan tidak ada hubungannya dengan kritik kerasnya ke KPK. Nggak ada hubungannya karena memang acara yang kemudian di Lemhanas itu kan dilaksanakan itu sebelum sesudah surat itu kemudian dilayangkan kepada KPU, jadi nggak ada hubungannya. Ini jangan kemudian ada salah pengertian, ini ada sepertinya ada perbedaan atau ada ketidaksukaan antara partai politik dengan KPK, tidak ada hubungannya. Proses di internalnya juga sudah berjalan sebelumnya juga ya, Bu Puan ya? Silakan tanya ke DPP partai. Nasib serupa juga dirasakan oleh Ahmad Gufron Siroj dan Irsyad Yusuf, caleg terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa. Keduanya ini awalnya batal menjadi anggota DPR Republik Indonesia periode 2024-2029. KPU RI mengeluarkan keputusan yang membatalkan kemenangan kedua caleg terpilih itu. Keduanya kemudian digantikan oleh Muhammad Kozin dan Anissa Syakur. Keputusan ini membuat massa pendukung dari salah satu caleg terpilih yang dipecat tersebut melakukan aksi di kantor KPU Jember. Massa sempat emosi dan memaksa untuk bisa masuk menemui Ketua KPU Jember sehingga aksi unjuk rasa ini diwarnai oleh kericuhan. KPU Jember menyebut putusan pembatalan kemenangan keduanya karena berawal dari rentetan konflik di internal PKB.
Tidak dilantiknya seorang calon legislatif pasti ada runtutan prosedur yang mungkin tidak terpenuhi, dan melihat dari beberapa pertimbangan atau yang peristiwa terjadi belakangan ini terkait dengan sampai dengan terbitnya putusan tersebut, ada keputusan atau perbuatan hukum yang terjadi di dalam internal partai PKB, yaitu pemberhentian beberapa calon legislatif yang sedianya dilantik akhirnya karena diberhentikan menjadi tidak dilantik. Namun Bawaslu memerintahkan KPU untuk tetap menetapkan sejumlah caleg PKB yang sebelumnya dipecat oleh Ketua Umum Muhaimin Iskandar sebagai caleg terpilih. Hal ini karena KPU dinyatakan terbukti telah melakukan pelanggaran dalam tata cara prosedur penggantian calon anggota DPR RI terpilih dari PKB. Sehingga keduanya akhirnya hari ini ikut dalam pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029. Nama Ahmad Gufron Siroj dan Irsyad Yusuf pun sudah terdaftar sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dalam situs DPR RI. Nah, sementara itu lain lagi dengan yang dialami oleh anggota DPR terpilih dari PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Arteria Dahlan memilih mundur sebagai anggota DPR terpilih. Arteria sebelumnya ini diketahui maju sebagai calon anggota legislatif dari Dapil Jawa Timur 6. Di dapil ini, PDI Perjuangan mendapatkan 2 kursi. Arteria menempati urutan 3 di bawah Pulung Agustanto dan Sri Rahayu. Namun Sri Rahayu diketahui mengundurkan diri sehingga slot kursi ini menjadi milik Arteria. Tapi Arteria ini justru rela mundur dan memberikan posisinya kepada cucu Presiden Soekarno, yakni Romy Soekarno. Romy Soekarno sebelumnya berada di bawah Arteria Dahlan dengan raihan suara 51.245. Arteria beralasan langkah yang ia pilih karena atas permintaan cucu dari Presiden Soekarno. Arteria bilang jika suatu kemuliaan melayani keluarga Presiden Soekarno. Arteria menampik jika ada tawaran yang membuat dirinya menyerahkan kursi DPR ke Romy Soekarno. Bilang boleh nggak? Kan Mas Rominya minta, boleh nggak ditandatanganin? Boleh nggak, saya bilang. Saya ini tiketnya hanya untuk Mas Romi, untuk keluarganya Bung Karno. Itu Bu Yayu teken, saya katakan, bro, gue pegang janji gue. Bagi gue kekuasaan di DPR ini nggak seberapanya. Bagi gue suatu kemuliaan melayani keluarga besar Bung Karno. Gue mana? Gue teken. Janjian kita kemarin di Grand Hyatt, kita teken. Mas Romi atau PDIP menawarkan Ponis sebagai pengganti ke Bang? Nggak ada. Nggak ada. Jadi salah, saya ini orang Minang. Orang Minang itu kehormatan utama. Jadi bukan karena kita mundur karena dikasih uang. Tanya Mas Romi, ada nggak Arteria Dahlan minta uang? Saya akan mundur terhormat, tapi mohon kami diperlakukan terhormat. Paling permintaan saya begitu. Itu. Ya saudara, di balik kegembiraan wakil rakyat yang hari ini dilantik, ternyata ada juga beberapa calon anggota yang tinggal selangkah lagi dilantik namun batal terjadi. Dan harapan mereka untuk menjadi wakil rakyat pun seketika pupus. Namun semoga siapapun yang menjadi anggota DPR RI benar-benar bisa